Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wahidil burhanu, al-mabthus fil wujudi karamu wa ihsanu. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tidyatil adyar wa miftahil babil yahsyar sayyidina Muhammadin muhtar wa ali ahyar adalni amillahi wa ibdali. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bil muradih. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, yaitu nikmatul ujma, nikmat iman wal Islam. Salawat berbingkiskan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wal tabi'atnya, dan kita selaku umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Peradaban Islam di India. India masa kini dihuni mayoritas penduduk beragama Hindu. Namun sejarah berkata tanah itu terdahulu kala pernah dipimpin oleh penguasa Muslim. Begitu panjang rentang waktu kekuasaan Islam di tanah India, Islam diperkirakan masuk India melalui jalur perdagangan. Islam masuk ke India dibawa oleh Jenderal Muhammad bin Qasim. Ia menyerang Said pada abad ke-8. Segera setelah kebangkitan Islam, gambaran seseorang penakluk dan pejuang muda Muslim akan diulang-ulang selama beberapa abad selanjutnya. Tetapi kali ini penyerang dari udara. Harus kalian ketahui, hadirin yang saya hormati, ada 5 dinasti Islam yang berkuasa di India mulai dari tahun 1206 sampai 1857 Masehi. Yang pertama itu ada dinasti Budak dari tahun 1206 Masehi sampai 1290 Masehi. Yang kedua ada dinasti Hili pada tahun 1290 sampai 1321 Masehi. Dan yang ketiga ada dinasti Tabligh dari tahun 1321 sampai 1388 Masehi. Yang keempat ada dinasti Logi dari tahun 1450 sampai 1526 Masehi. Dan yang kelima yaitu ada dinasti Mughal pada tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Yang pertama itu ada Taj Mahal. Taj Mahal dibangun atas perintah Tarsal Mughal Shah Jahan sebagai museum istrinya Arjuman Bani Begum. Taj Mahal ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1983. Yang keduanya itu ada Masjid Mekah. Masjid Mekah adalah salah satu masjid tertua di India, juga merupakan masjid terbesar di India. Masjid ini dibangun pada masa dinasti Kusutoh gitu, Muhammad Quli Qussoh. Yang ketiganya itu ada
Gol Gumbas. Gol Gumbas adalah makam Muhammad Adli Syekh, Sultan Bijapur, terletak di Bijapur, Karnataka di India. Pembangunan selesai pada tahun 1656 oleh arsitek Yakut dari Dabur. Peranan Muslim di India dalam pengembangan Islam dapat dilihat dalam 4 tahapan. Yang pertama itu masa sebelum kerajaan Mughal. Yang kedua itu ada masa kekuasaan kerajaan Mughal. Yang ketiga ada masa kekuasaan Inggris. Dan yang keempat itu pada negara sekuler pada sekarang, pada zaman sekarang, dari masa dulu sampai sekarang gitu. Masuknya kaum muslimin ke arah benua India terjadi dalam 3 gelombang. Yang pertama itu orang-orang Arab masuk pada abad 8. Yang keduanya itu orang-orang Turki masuk pada abad 12. Yang ketiganya itu orang-orang Afghanistan masuk pada abad 16. Jauh sebelum kerajaan Mughal berdiri, sebenarnya sejak abad ke-1 Hijriah, Islam telah masuk India ketika Umar bin Khattab memerintahkan suatu ekspedisi. Ada 3 bangunan sejarah yang berada di India, bukti jejak Islam di India. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan dari saya pribadi, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ihtimam minkum wa jazakumina askurukum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.